Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Citra Hasana. Kami telah merangkum sejumlah berita menarik dalam Sumut hari ini pagi selengkapnya. Berikut informasinya kami sajikan hanya untuk Anda. Inilah video saat petugas kapal patroli dari Lanau Tanjung Balai Asahan menangkap kapal motor kayu tanpa nama di perairan Silo Baru Asahan Selasa pagi. Kapal tersebut ditangkap karena dicurigai akan membawa calon pekerja migran ilegal. Dan Lanau Tanjung Balai Asahan Lekto Laut Aan Pranatua Sambayang mengatakan dari hasil pemeriksaan kapal, petugas mengamankan 23 orang calon pekerja migran ilegal, yakni 11 pria dan 12 wanita, yang berasal dari berbagai daerah seperti NTT, Palembang, dan Sumatera Barat. Tidak hanya itu, petugas juga menangkap 1 orang nakoda kapal dan 3 anak buah kapal. Dari hasil pemeriksaan, nakoda kapal mengaku menerima upah 5 juta rupiah dalam 1 kali keberangkatan ke Malaysia secara ilegal melalui jalur tikus di Asahan. Mirisnya, kapal kayu motor tidak memiliki alat keselamatan saat berlayar dan mengancam keselamatan. Berapa upah sekali angkut orang per orangnya? Berapa? 5 sekali berangkat atau per orang? Satu orang tuh Enggak, semuanya. Untuk keseluruhan. Rorongan. Bapak batasnya langsir sampai mana Pak? Tengah atau melangsir ke kapal lain atau di mana? Langsung ke Mana, Pak? Langsung Malaysia. Wow. Dilaksanakan pengejaran atau di istilah kita jar kaplit, yaitu pengejaran, ditangkap, kemudian untuk penyelidikan. Itu persis pada jam 04.30 atau setengah 5 tadi pagi. Dapat kita laksanakan penangkapan, kemudian kita laksanakan penambatan di pos Babin Potmar kita di Kuala Bagan. Kemudian untuk personil yang kita amankan sejumlah 27 kita bawa di sini, yang terdiri dari 4 orang terduga tersangka, yaitu 1 sebagai tekon, 1 sebagai KKM, kepala kabar mesin atau juru mesin, dan 2 sebagai ABK, anak buah kapal atau ya bantu-bantu lah. Ini berangkat melalui jalur tikus di Tanjung Balai atau Asahan? Ini masih masuk di Kabupaten Asahan. Selanjutnya, para pekerja migran ilegal akan diserahkan ke imigrasi dan BP2MI Tanjung Balai Asahan untuk dikembalikan ke kampung halaman. Sedangkan 4 orang penyeludup pekerja migran masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk Evarina TV. Bupati Kabupaten Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga dinilai tidak transparan dalam mengambil kebijakan terkait realisasi anggaran proyek pembangunan Kabupaten Simalungun, khususnya dalam bidang pengadaan sarana mandi cuci kakus di 845 titik di Kabupaten Simalungun. Proyek yang mulai dikerjakan pada bulan Februari tahun 2021 dan selesai pada bulan April tahun 2021 tersebut hingga kini masih menunggak pembayaran. Mirisnya, pemerintah Kabupaten Simalungun seolah dinilai tak acuh dalam kewajiban menyelesaikan tahapan pembayaran akhir proyek. Salah seorang kontraktor Demson Butar-Butar mengatakan dampak atas tidak terrealisasinya pembayaran proyek Pemkab Simalungun, para kontraktor harus menghadapi tagihan yang menumpuk dari penyedia material dan pekerja proyek. Hal ini menyebabkan kontraktor harus menghadapi resiko kerugian hingga miliaran rupiah akibat ulah pemerintah Kabupaten Simalungun. Dalam memperjuangkan haknya, para pengusaha sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Namun harapan itu kandas menunggu jawaban Bupati Simalungun. Kami dari kontraktor pengusaha dari Sangkar Simalungun, di mana pekerjaan ini kami kerjakan pada Februari 2021.
sampai dengan April 2021 sudah 1 tahun pekerjaan kami tidak dibayarkan. Di mana pekerjaan ini ada sekitar 845 titik MCK yang beredar di beberapa kecamatan Kabupaten Simalungun, di mana pekerjaan ini sudah terbayarkan 40%, sekitar 16 miliar lebih. Demson menjelaskan, dari seluruh titik proyek pemerintah Kabupaten Simalungun sudah merealisasikan pembayaran tahap awal sebanyak 40% atau sekitar 16 miliar rupiah. Kemudian sisa pembayaran proyek tertunggak yakni berkisar 24 miliar yang merupakan nilai akumulasi proyek MCK tahun 2021. Tidak hanya itu, kekecewaan terus dilontarkan para pengusaha hingga mereka akan melakukan gugatan hukum kepada pengadilan negeri jika persoalan terus berlanjut. Para pengusaha berharap Pemkab Simalungun dapat menjadi tauladan yang baik kepada pengusaha dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan hak yang sudah dicapai. Billy Nasution melaporkan dari Simalungun untuk Evarina TV. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai yang baru. Muhammad Amin serta memberikan ucapan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Doni Haryono Setiawan sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi. Pada acara pisah sambut tersebut, Kejari yang baru bersama sang istri dipakaikan tengkuluk serta kain songket tradisi Melayu. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya dan didampingi Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan berharap agar hubungan antara pihak kejaksaan dan pemerintahan Pemkab Serdang Bedagai dapat terjalin lebih baik lagi dan kerjasama serta bimbingan dari Kejari yang baru. Kegiatan ini juga dihadiri Dandim 0204 Deli Serdang Letkol Kaf Jaki Yudatara, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Ali Mahfud, Sekdakap Muhammad Faisal Asrimi, Ketua TPPKK Rosmaida Dharma Wijaya, Ketua GOPTKI Aini Jetara Adlin Tambunan, Ketua DPW UK Retno Faisal Hasrimi, Kakan Kemenak Ketua MUI, Kepala BNNK serta sejumlah kepala OPD. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jambi Doni Haryono Setiawan mengaku bahwa dirinya baru 1 tahun memimpin Kejari Serdang Bedagai. Dirinya berharap kepada Kejari yang baru agar menjalin kerjasama yang baik kepada Pemkab dan Forkopimda yang ada di Serdang Bedagai. Abdul Malik melaporkan dari Serdang Bedagai untuk Evarina TV. Informasi terkait pemilihan Kepling tidak transparan. Warga minta Camat Medan Deli dicopot. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jangan harap keadilan akan datang. Puluhan warga Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli menggelar aksi unjuk rasa di kantor Camat Medan Deli, Jalan Rumah Potong Hewan, Medan pada Selasa siang. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa meminta Wali Kota Medan, Bobi Nasution, agar mencopot Lurah Tanjung Mulia Hilir dan Camat Medan Deli. Warga merasa pengangkatan Kepala Lingkungan 6 itu sebelah pihak, karena tidak adanya sosialisasi dan Kepling yang diangkat pun tidak dikenal warga. Nixon Nababan, koordinator aksi, mengatakan, dalam aksi damai tersebut, warga meminta penjelasan tentang pengangkatan dan proses pemilihan kepala lingkungan yang tidak sesuai dengan Perwal dan Perda Kota Medan. Kami hanya mempertanyakan tentang perekrutan
kepala lingkungan yang dilakukan di Medan Deli tidak sesuai perwal yang telah diaturkan perwal Kota Medan. Temuan warga sendiri Bang, terkait dengan warga mengatakan bahwa calon tidak melanggar perwal? Di perwal dikatakan calon yang diajukan dari kelurahan ke kecamatan 3. Ternyata kami temukan ada 4 calon yang maju dari kelurahan 18 Tanjung Mulia Hilir. Ada berapa kelurahan temuan warga ada kecurangan? Yang kecurangan itu memajukan yang memasakkan 4 calon ada 1, yaitu di lingkungan 18. Selebihnya ada banyak dukungan ganda. Usai berorasi, puluhan warga menandatangani spanduk yang berisikan pencopotan Camat Medan Deli. Kemudian memberikan spanduk tersebut kepada staf kantor Kecamatan Medan Deli dan membubarkan diri secara damai. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Beginilah aksi Wakil Wali Kota 2 DPRD Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragi saat melakukan inspeksi mendadak di kantor Waskita Jalan AMD Kecamatan Bajanis Kota Tebing Tinggi. Wakil Ketua dari Partai PDIP ini terlihat geram karena saat sidak masih mendapatkan beberapa orang diduga sedang melakukan pembongkaran aset milik Waskita di areal perkantoran. Yang lebih parah lagi saat dipertanyakan tentang pembongkaran ini, pada salah seorang yang sedang berada di lokasi yang mengaku sebagai pengawas malah menjawab tidak tahu menahu. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Iman Ardian Saragi, sidak ini dilakukan karena banyaknya laporan dari warga. Selain itu sesuai dengan peraturan aset Waskita merupakan aset negara yang bila dijual harus melalui mekanisme yang benar. Kenapa ini kita dapat laporan ada dugaan penyelewengan aset negara. Jadi kita juga dapat laporan beserta bukti-buktinya, data-datanya dari pihak PT Waskita diduga bersama rekanannya menjual aset negara. Yang mana kita ketahui ini harusnya ini aset negara, kalau mau dijual, mau dilelang harus izin dari Kementerian BUMN, direksi dan juga komisaris. Ini harus ada rapat bersama yang itu kita tahu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ini harus disetujui di 3 bidang tadi. Jadi itu yang poin kita yang ketiga. Masuk kita poin keempat juga sahabat saya Pak Salah Rambe sebagai Direktur PT Mitra Pembangunan Sumatera juga hari ini melaporkan ke Polres Tebing Tinggi terkait hal sewa menyewa lahan yang ada di Jalan Kutilang ataupun Jalan AMD. Direncanakan Wakil Ketua DPRD ini masih akan melakukan penelusuran kemana aset ini dijual. Alex Garingging melaporkan dari Tebing Tinggi untuk Evarina TV. Yang 5 poin tadinya Beginilah suasana kepanikan saat petugas keamanan dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mansur Kota Tanjung Balai memadamkan api di ruang tunggu poli menggunakan racun api. Pemadaman dengan cepat dilakukan petugas agar api tidak membesar dan merambat ke ruangan lainnya. Tidak hanya itu, evakuasi pasien ICU juga dilakukan dengan cepat karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan pasien. Ihsan Harahap, Humas RSUD Dr. Mansur Kota Tanjung Balai, mengatakan dari rekaman CCTV terlihat seorang wanita membawa bensin dan kemudian membakar fasilitas ruang tunggu. Berdasarkan dari keterangan teman-teman yang lain terkait kenapa dia datang ke rumah sakit, tuntutannya cukup aneh memang karena hari ini yang bersangkutan
masih gadis atau berstatus lajang, ya kan? Dia menuntut untuk hamil, menuntut untuk diberikan obat kesuburan, dan menuntut untuk bisa diberikan anak kembar. Kalau kira-kira penyebabnya sendiri bang, atau entah ada pelayanan yang kurang memuaskan atau apa, kira-kira sampai sejauh ini apa bang penyebabnya? Kira-kira? Kalau untuk masalah pelayanan yang terkait di rumah sakit, saya rasa tidak ada masalah. Gitu. Untuk kebakaran sendiri bang, apa aja yang terbakar? Yang per hari ini setelah kami cek ya, setelah kejadian itu ada meja, bangku, dan beberapa status data-data pasien yang sedang melakukan pengobatan di rumah sakit umum. Dari hasil sementara, pelaku wanita itu merupakan pasien terdaftar di rumah sakit. Sebelum kejadian, pelaku menunggu di ruang poli kandungan dan meminta agar dapat hamil tanpa hubungan suami istri. Akibat peristiwa tersebut, fasilitas rumah sakit mengalami kerusakan. Pihak rumah sakit juga telah melapor ke Mapolres Tanjung Balai dan lokasi telah dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan dari Tanjung Balai untuk Evarina TV. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, kami akan hadir sesaat lagi dengan informasi Rusia resmi mundur dari Dewan Eropa setelah yang satu ini. Rusia adalah negara kedua yang meninggalkan kelompok pan-Eropa yang bertugas menegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum setelah Perang Dunia Kedua. Keputusan Rusia mundur dari Dewan Eropa terjadi beberapa jam sebelum Majelis Dewan menggelar pemungutan suara terkait pengungsian Moskow. Dalam sebuah resolusi yang dirancang pada Senin 14 Maret 2022, kemudian diadopsi pada Selasa 15 Maret 2022, Majelis Dewan Eropa mengatakan Rusia harus diusir. Resolusi tersebut diadopsi dengan suara bulat. Resolusi itu mengatakan bahwa penarikan Rusia dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa akan dimitigasi dengan fakta bahwa Moskow gagal untuk bertindak sesuai dengan keputusannya. Sementara dikatakan anggota Majelis Dewan Eropa, Georgia Paparel, bahwa keputusan itu tidak melawan rakyat Rusia, akan tetapi melawan rezim otoriter, kleptokratis, dan menindas Presiden Rusia Vladimir Putin. Dewan Eropa merancang Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia dan membantu negara-negara Eropa Timur mendekolonisasikan sistem politik mereka setelah runtuhnya komunisme. Konvensi hak asasi manusia akan berhenti berlaku untuk Rusia. Setelah itu, Rusia tidak dapat lagi mengajukan banding ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kepala Komite Urusan Internasional Majelis Rendah Parlemen Rusia, Leonid Yersin, menuduh negara-negara NATO dan unit Eropa menilai Dewan Eropa sebagai sarana dukungan ideologis untuk ekspansi militer, politik, dan ekonomi ke timur. Sementara, Kepala Delegasi Rusia di Majelis Parlemen Dewan, Portor, mengatakan dia telah menyerahkan surat dari Menteri Luar Negeri Serport yang mengumumkan keputusan Moskow untuk menyerahkan Dewan Eropa. Dewan Eropa membenarkan telah menerima surat pengunduran diri dari Moskow. Dewan Eropa didirikan pada tahun 1949, sedangkan Rusia bergabung dengan Dewan tersebut pada tahun 1996. Sebelumnya Yunani juga mundur dari Dewan Eropa pada tahun 1969 untuk menghindari pengusiran setelah sekelompok perwira tentara merebut kekuasaan dalam kudeta militer. Yunani bergabung kembali dengan Dewan Eropa setelah memulihkan demokrasi 5 tahun kemudian. Rusia mengatakan operasi militer khusus di Ukraina bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi, termasuk mencegah genosida, penuturan bahasa Rusia. Ukraina dan Sekutu Barat menyebut ini sebagai dahli, tak berdasarkan untuk perang. Tim redaksi melaporkan. Bupati Asahan Surya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Asahan meresmikan Dusun 14 Desa Simpang 4 Asahan sebagai Kampung Pancasila. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita
dan penandatanganan prasasti di Tugu Pancasila. Dandim 208 Asahan, Letkol Infantri Franky Susanto mengatakan, pemilihan Kampung Pancasila di Desa Simpang 4 yaitu karena desa ini memiliki 3 buah rumah ibadah, yakni masjid, gereja, dan vihara yang saling berdekatan satu sama lainnya. Selain itu, Kampung Pancasila ini memiliki kebinekaan, yakni keanekaragaman suku atau etnis dan agama. Meski demikian, masyarakatnya tetap harmonis dan hidup rukun serta damai. Bupati Asahan Surya berharap Kampung Pancasila di Desa Simpang 4 ini dapat menjadi percontohan bagi 204 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Asahan, agar terus menumbuhkan semangat gotong royong dan mengaplikasikan nilai Pancasila. Simpang 4 ini atau Desa Simpang 4 ini terpilih menjadi Kampung Pancasila itu banyak kriteria. Yang pertama, di sini tinggal bermacam suku, bermacam adat, agama, hidup jadi satu, rukun. Ya. Mereka bergotong royong, selama ini tidak ada konflik, padahal rumah ibadahnya dekat-dekatan. Ya. Tidak paling jauh hanya 150 meter, sangat dekat. Tetapi hidupnya rukun, harmonis. Yang kedua, pemuda-pemudanya mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu toleransi antar umat beragama, gotong royong, dan tidak adanya konflik. Ini terutama konflik, karena yang paling kita hindari saat ini adalah bahaya radikalisme dan terorisme. Harapan ke depan tentu Desa Simpang 4 ini menjadi contoh bagi desa-desa yang lain untuk bisa mencontoh bahwa Desa Simpang 4 ini adalah merupakan kelengkapan dari Kampung Pancasila, di mana kerukunan umat beragama cukup baik dan antar ini pun cukup baik, sehingga bukan saja Desa Simpang 4, tapi kita harapkan nanti desa-desa yang ada di Kabupaten Asahan ini bisa menjadi Kampung Pancasila. Karena apa? Ini adalah merupakan dasar negara kita, sehingga 5 sila sebagaimana yang tadi sama-sama kita dan kita bacakan secara bersama itu bisa kita apresiasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya itu, Dandim 208 Asahan juga meresmikan Simpang 4 Pintar dengan membangun taman baca bagi anak-anak dan memberikan edukasi Pancasila kepada pelajar agar bisa menjaga persatuan bangsa dan menjadikan Indonesia semakin maju. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk Evarina TV. Informasi bahan bakar minyak biosolar langka di Padang Sedempuan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Petugas sempat kewalahan melumpuhkan tersangka bandar narkoba inisial S yang terus melakukan perlawanan saat akan dibeku. Butuh waktu lama untuk melumpuhkan tersangka. Tersangka S adalah salah satu target operasi. Ditangkap Satreskrim Polsek Medan Area di salah satu pondok, diduga dijadikan markas peredaran narkoba. Selain tersangka, petugas juga mengamankan 2 tersangka lain yang diduga pemakai narkoba. Dari penggerbekan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1 paket sabu, serta perangkat alat hisap. Kanit Reskrim Polsek Medan Area AKP Philip mengatakan tersangka sudah lama menjadi target polisi dalam kasus peredaran narkoba. Meski tersangka melawan dan mengamuk, namun akhirnya berhasil dibekuk. Jadi kami amankan tadi inisial S. Jadi yang kita amankan dia adalah seorang bandar. Yang 2 lagi, Bang? Yang 2 lagi masih kita dalami, nanti akan kita dalami kembali. Bang, ketika tersangka banyak, Bang? Gimana? Barang buktinya ada berapa banyak, Bang? Barang buktinya 1 paket kecil. Yang tadinya kita dapat karena sudah dilempar oleh
si tersangka. Kini ketiga tersangka dan barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Area untuk penyelidikan lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Pengungkapan kasus narkotika pada press release yang dilaksanakan di Makopolres Mandailing Natal, Sumatera Utara, dipimpin langsung oleh Kapolres Madinah AKBP M. Reza Khairul, didampingi Wakapolres Madinah Kompol Agus Mariana. Pengungkapan kasus narkotika satu jenis ganja dan sabu ini, Polres Madinah menemukan barang bukti berupa ganja kering dengan berat 700 gram, 8 paket kecil ganja kering dengan berat 7,54 gram, 2 bal ganja kering yang dibalut lakban warna kuning dengan berat 2 kg, dan 100 gram serta 275 paket kecil ganja kering di dalam satu buah plastik. Dan untuk sabu dengan total sebanyak 20,55 gram dan uang sebesar Rp1.100.000. Kapolres Madinah mengatakan berkat laporan masyarakat, Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal berhasil mengungkap 3 kasus narkotika. Handphone Android merek Oppo diduga sabu dengan berat 2,49 gram, ada 1 buah tiwang elektrik, 2 buah kotak rokok Magnum warna biru, 3 bungkus plastik klip kosong, 1 buah pipet kecil berbentuk sendok untuk sabu. Status tersangka RM ini penjual atau kurir, kemudian LG adalah bandar, EM dan AG adalah kurir. Jadi RM, EM dan AG adalah kurir, sementara LG adalah bandar ataupun pemilik barangnya. Pada pengungkapan 3 kasus tersebut, Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal telah mengamankan 7 orang tersangka, mulai dari kurir juga bandar. Devina Sution melaporkan dari Mandailing Natal untuk Evarina TV. Puluhan kendaraan mengantri di SPBU Jalan Sarmalian kosong, Kota Padang Sedempuan untuk mendapatkan bahan bakar biosolar pada Selasa sore. Dari 7 SPBU di Kota Padang Sedempuan, hanya sebagian yang menyediakan bahan bakar biosolar karena kurangnya pasokan sehingga menyebabkan antrian panjang setiap hari. Pengendara mengaku mereka terpaksa keliling mencari SPBU yang menyediakan bahan bakar biosolar. Berapa SPBU bang yang abang datangi dari tadi bang? 3. Ada 3? Iya. Cuman sini dapat bang? Iya. Yang lainnya kosong ya bang? Iya. Udah berapa lama kita ngantri bang? Kira-kira setengah jam lah. Setengah jam bang? Iya. Kelangkaan bahan bakar jenis biosolar di Kota Padang Sedempuan sudah terjadi sebulan belakangan. Ajan Sinaga melaporkan dari Padang Sedempuan untuk Evarina TV. Baik pemirsa, informasi kelangkaan bahan bakar minyak biosolar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Citra Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.